Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur disebut juga kertas kerja yang berbentuk kertas berisikan kolom-kolom untuk mencatat keuangan secara manual. Jika didefinisikan, neraca lajur adalah kertas kerja yang berisikan seluruh data akuntansi yang dipakai untuk membuat laporan keuangan. Kertas kerja atau worksheet ini bukan merupakan laporan keuangan, namun merupakan suatu alat bantu yang berguna untuk memudahkan dalam pencatatan laporan keuangan. Sebenarnya, apa sih fungsi neraca lajur? Fungsi dari neraca lajur adalah 1. Meringkas data dalam pencatatan keuangan. 2. Memeriksa kembali data yang dicatat. 3. Membantu penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, prosedur perusahaan yang kredibel. Yang selanjutnya adalah bentuk neraca lajur. Bentuk neraca lajur yang biasa digunakan untuk latihan adalah bentuk 10 kolom dan 12 kolom. Sebenarnya ada bentuk neraca lajur lainnya, diantaranya bentuk neraca lajur 6 kolom dengan 3 kolom berganda berisikan neraca saldo, neraca, dan rugi laba. Yang selanjutnya adalah 8 kolom, paling banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Yang selanjutnya adalah 10 kolom, berisikan neraca saldo, adjustment, neraca akhir, rugi laba, dan pasca penyesuaian. Yang selanjutnya adalah neraca lajur bentuk 12 kolom, berisi lebih banyak informasi sehingga lebih akurat. Terdapat tambahan informasi berupa laporan modal serta neraca. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, seperti yang telah tadi disampaikan oleh rekan saya mengenai neraca lajur atau worksheet atau kertas kerja. Nah, bahwa neraca lajur itu sebenarnya bukan laporan keuangan, tapi sebagai alat bantu untuk membuat laporan keuangan. Ya, di sini saya akan menjelaskan, memberikan gambaran bentuk-bentuk neraca lajur. Neraca lajur ada 4 bentuk. Ada yang 6 kolom, ada yang 8 kolom, ada yang 10 kolom, ada yang 12 kolom. Apa sih bedanya? Nah, mari kita lihat. Sekarang yang 6 kolom. Neraca lajur, sebenarnya di setiap neraca itu komponen nomor akun dan nama akun pasti ada. Karena untuk menjelaskan angka itu untuk akun apa, seperti itu ya. Jadi dalam neraca lajur itu pasti ada nomor akun, ada nama akun. Nah, untuk yang 6 kolom, kolom yang pertama yaitu kolom neraca saldo atau trial balance. Nah, kolom neraca saldo itu ada debit dan kredit, itu dihitung 2 kolom. Kemudian ada kolom ikhtisar laba rugi, itu juga ada debit dan kredit, maka terhitung 4 kolom. Selanjutnya ada kolom neraca atau balance sheet, itu juga ada debit dan kredit, dan itu juga dihitung 2 kolom, maka totalnya menjadi 6 kolom. Nah, itulah yang disebut dengan 6 kolom. Cara masukinnya gimana nih? Angkanya, untuk angka neraca saldo, kita memindahkan angka-angka di neraca saldo yang sudah disusun sebelumnya dari buku besar. Kemudian untuk ikhtisar laba rugi juga kita memindahkan akun-akunnya yang sudah ada di buku besar, tapi bukan di neraca saldo, karena ini beda konteks. Jadi untuk ikhtisar laba rugi, untuk neraca kita memindahkan angka-angka yang sudah diposting ke buku besar, tapi sudah diposting sampai jurnal penyesuaian. Dan akun-akun yang dimasukkan ke kelompok ikhtisar laba rugi itu adalah akun-akun nominal, berasal dari akun-akun pendapatan, berasal dari akun-akun beban 4, 5, 6,
89 masuk ke kelompok akun ikhtisar laba rugi. Dan untuk neraca itu adalah untuk kelompok akun-akun real, yaitu harta, utang, dan modal. Jadi hanya 3 kelompok: harta atau aset, kemudian utang atau kewajiban, dan modal atau ekuitas. Bagaimana bentuknya nih? Realnya gimana? Nih, ini seperti ini. Nih, ini adalah bentuk neraca lajur 6 kolom. Udah jelas? Iya. Selanjutnya, kita ke bentuk yang 8 kolom. Kolom di neraca lajur 8 kolom ini sama saja dengan yang sebelumnya, yang 6 kolom. Cuman kita tambahkan 1 kolom lagi. Ada nomor akun, ada nama akun, ada neraca saldo. Berarti hitung 2 neraca saldo karena debit dan kredit. Ada penyesuaian sekarang, ya. Jadi tambah kolom penyesuaian yang ada debit dan kreditnya. Kemudian ikhtisar laba rugi sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ada kolom neraca. Jadi bedanya ada kelompok penyesuaian yang dimasukkan di neraca lajur ini. Jadi 4 kelompok ini kali 2, artinya debit dan kredit. Jadi 8 kolom. Sama seperti itu ya. Jadi neraca saldo kita ambil datanya sama dari neraca saldo yang sudah disusun berdasarkan buku besar sebelumnya. AJP kita pindahkan akun-akunnya dan angka-angkanya dari AJP yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian ikhtisar laba rugi kita selisihkan saja dari neraca saldo dengan AJP. Misalnya di neraca saldo ada kas 5 juta, di AJP ada kas 2 juta di sebelah debit, sama-sama di sebelah debit, maka pindahkan ke neraca itu jadi 7 juta karena debit dan kredit. Kalau debit dan kredit gimana? Neraca saldo 5 juta di sebelah debit, AJP 2 juta di sebelah kredit untuk akun kas di bank, maka kita selisihkan. Berarti 5 juta neraca saldo kas di bank, 2 juta AJP saldo kas di bank di sebelah kredit, maka hasil akhirnya adalah pindah ke neraca di sebelah debit 3 juta. Nah, kita tinggal memindahkan saja posisi debit dan kredit. Kalau lebih besar debit, maka hasil akhirnya nanti ke sebelah debit. Kalau lebih besar kredit, maka pindahnya juga ke sebelah kredit. Seperti itu, sama dengan cara posting ke buku besar, ya. Jadi untuk 8 kolom seperti ini gambar realnya. Nah, ada neraca, saldo, ada AJP, ada ikhtisar laba rugi, ada neraca itu. Selanjutnya ada yang 10 kolom. Ini lebih lengkap lagi nih. Jadi kita lebih mudah nanti untuk membuat laporan keuangan. Yang 10 kolom itu, kolom pertama neraca saldo, kolom kedua jurnal penyesuaian, kolom ketiga neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi kita selisihkan dulu angkanya, pindahkan ke penyesuaian, tidak langsung ke neraca atau ikhtisar laba rugi. Semuanya neraca saldo dengan AJP-nya kita selisihkan atau tambahkan. Hasilnya kita pindahkan semuanya ke neraca saldo setelah disesuaikan atau setelah penyesuaian. Nah, setelah itu baru kita klasifikasikan yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan yang termasuk kelompok real, pindahkan semuanya ke neraca. Yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan yang termasuk kelompok nominal, pindahkan ke ikhtisar laba rugi. Jadi khusus ikhtisar laba rugi adalah khusus untuk menyimpan kelompok akun-akun nominal, khusus untuk neraca atau balance sheet, khusus untuk akun-akun real. Tuh ya. Ini seperti ini gambarnya. Bentuknya seperti ini. Dan di bawahnya nanti kita harus menemukan selisih. Selisihnya pasti debit dan kredit berbeda. Mau neraca, mau ikhtisar laba rugi, selisih pasti. Tapi selisih itu harus sama. Selisih di neraca X rupiah, selisih di ikhtisar laba rugi juga harus X rupiah.
ketika di ikhtisar laba rugi lebih besar di kelompok kreditnya daripada debitnya, maka itu disebut laba usaha. Tapi ketika debitnya di ikhtisar laba rugi lebih besar daripada kreditnya, maka itu disebut rugi usaha. Alasannya adalah ikhtisar laba rugi itu terdiri kelompok akun-akun nominal, pasti pendapatan, penjualan, kemudian beban-beban. Dan ketika kelompok akun pendapatan lebih besar daripada kelompok beban, artinya penjualan lebih besar daripada beban-beban, maka itu disebut laba usaha, ya. Bentuk yang terakhir adalah neraca lajur 12 kolom. Bentuknya sebelum ke penjelasannya, lihat seperti ini. Di bawah ini hanya tinggal tambah satu kolom debit kredit untuk perubahan modal, ya. Jadi itu sebagai dasar nanti untuk perubahan modal, seperti itu. Jadi ada kolom neraca saldo, ada kolom penyesuaian, ada kolom neraca saldo setelah disesuaikan, ada kolom ikhtisar laba rugi, ada kolom laporan perubahan modal atau perubahan modalnya, ada kolom neraca. Nah itu postingnya gimana, sama seperti sebelumnya, ya. Jadi cara postingnya, cara memindahkannya tinggal kita menyelisihkan saja. Nanti di ikhtisar laba rugi dan di neraca di bawahnya ketika dijumlahkan pastinya ada selisih, dan selisih itu harus sama. Yang sama bisa jadi betul, dan jika di ikhtisar laba rugi kelompok pendapatannya lebih besar daripada kelompok beban, jika kreditnya lebih besar daripada kelompok debitnya nanti di ikhtisar laba rugi, maka itu adalah laba usaha. Sebaliknya, jika di debitnya lebih besar daripada kreditnya pada kelompok ikhtisar laba rugi, maka itu adalah rugi. Karena kita lihat, kalau di sebelah kredit pasti kelompok-kelompok pendapatan, kalau di sebelah debit pasti kelompok-kelompok beban, seperti itu. Jadi dalam penyusunan neraca lajur ada 4 bentuk neraca lajur. Kita bebas pilih yang mana. Tapi semakin banyak kolomnya, semakin lengkap datanya kita dan semakin mudah untuk membuat laporan keuangan. Ada yang 6 kolom, ada yang 8 kolom, 10 kolom, 12 kolom. Kita bedanya hanya di kolom-kolom untuk pengelompokannya saja. Intinya di setiap neraca lajur pasti ada kolom ikhtisar laba rugi dan pasti ada kolom neraca. Dan kolom-kolomnya ini yang 6, ini yang 8, ini yang 10, ini yang 12. Nah, bedanya seperti itu. Dan yang sering digunakan adalah yang lengkap. Rata-rata untuk pelajar biasanya menggunakan yang 10 kolom agar lebih mudah dalam pembuatan laporan keuangan. Ya, itu saja pada video kali ini, yaitu tentang penyusunan neraca lajur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.